Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, kehadiran aplikasi e-commerce dari Cina seperti Shein dan Temu punya potensi besar sebagai penopang ekonomi negara tirai bambu. Cina menghadirkan barang-barang buatan lokal yang dikirim langsung ke konsumen luar negeri melalui perusahaan e-commerce tersebut. Strateginya jelas, menawarkan harga murah dengan pemasaran jor-joran. Cina telah membuktikan dominasi di pasar e-commerce. Berdasarkan data terbaru dari Asia Link Business, terdapat sekitar 632 juta pengguna internet di Cina yang menjadikan pasar e-commerce negara ini sebagai pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Penjualan via e-commerce di Cina kini mencapai 3,2% dari PDB Tiongkok, jauh melampaui kontribusi e-commerce terhadap PDB Amerika Serikat yang hanya 2,7%. Kini sejumlah pihak menyoroti perusahaan Cina yang semakin menguasai pasar Indonesia. Salah satunya adalah ByteDance, perusahaan pemilik TikTok yang kini menguasai si hijau atau biasa kita kenal dengan Tokopedia e-commerce buatan anak bangsa. Semakin berkuasanya platform asing punya dampak negatif yang tak main-main. Dia melihat ke depan perusahaan asal Cina akan mengancam usaha kecil menengah di Indonesia. Aplikasi TikTok yang menjadi pintu masuk produk asal Cina ke pasar Indonesia. Kini sejumlah pihak mendorong agar pemerintah mengantisipasi tantangan tersebut dengan upaya memproteksi industri dalam negeri. Saudara yang dirahmati Allah, PHK massal di Tokopedia belum lama ini merupakan tanda nyata dampak negatif berkuasanya perusahaan luar negeri seperti ByteDance yang sudah mengempit 75% saham di Tokopedia bisa berbuat semaunya demi kepentingan bisnis mereka. Tentunya pihak ByteDance akan mengutamakan sistem yang mereka bangun dan kembangkan, termasuk dalam hal SDM. Pertanyaannya adalah, apakah pelaku usaha domestik siap menghadapi kondisi ini? Lalu bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problem ini? Usaha lokal harus siap berkompetisi secara langsung dengan produk-produk Cina yang dikenal murah. Pemerintah juga harus mengeluarkan regulasi agar terwujud iklim bisnis yang adil. Hanya dengan kebijakan yang tepat, perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh dan mengikuti kemajuan zaman. Padahal jika pasar e-commerce Indonesia digarap oleh produk lokal, nilai ekonominya sangat besar dan hasilnya bisa dipetik rakyat negeri sendiri. Dari analis Ernst & Young, nilai pertumbuhan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40% dan diprediksi mendongkrak pendapatan domestik bruto sebesar 22%. Sayang sekali, legitnya pendapatan dari e-commerce justru dinikmati asing. Jika mau, penguasa sebenarnya bisa menolak berbagai kesepakatan bilateral, regional, dan internasional yang merugikan pengusaha dalam negeri. Namun penguasa lebih bertekuk lutut pada dominasi korporasi dan lembaga asing. Padahal negara lain seperti Amerika saja berani menetapkan tarif yang tinggi pada produk impor dari Cina demi melindungi produk lokal. Namun penguasa justru mengundang asing untuk masuk ke pasar kita. Semua ini terjadi karena negara mengatur perdagangan berdasarkan komoditi, bukan pelaku perdagangannya. Sehingga komoditi yang masuk ke pasar Indonesia diterima begitu saja dengan dalih pasar bebas. Padahal pelakunya berasal dari negara kapitalistik. Bahkan ada yang terkategori negara yang memusuhi kaum muslimin seperti Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Tinggalkan perspektif Anda pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.